Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga berharap rencana pembatasan penjualan gas bersubsidi di Kabupaten Ogan Ilir dapat dibatalkan pemerintah. Aturan retribusi jasa uang labuh kapal di perairan yang diberlakukan Dinas Perhubungan Provinsi menuai protes dari Asosiasi Pemilik Kapal. Menyulap limbah kayu menjadi kerajinan panah tradisional, seorang pemuda asal Palembang raup keuntungan jutaan rupiah. Rencana pemerintah membatasi penjualan tabung gas LPG bersubsidi di warung kecil dan pembelian menggunakan KTP elektronik menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya warga Kabupaten Ogan Ilir. Kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyeragamkan harga eceran sehingga dapat tepat sasaran dinilai warga justru mempersulit mereka. Warga kini berharap kebijakan tersebut dapat dibatalkan pemerintah. Di tengah wacana pembatasan pembelian gas bersubsidi dan pembelian gas bersubsidi menggunakan KTP elektronik, sejumlah agen gas di Kabupaten Ogan Ilir masih melayani pedagang eceran. Pasalnya, para agen resmi saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait regulasi tersebut. Namun jika regulasi tersebut benar diberlakukan, para agen tak dapat berbuat banyak. Mereka terpaksa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pakai gitu, memang pandai terpakai. Iring bayar. Tapi kalau kita beli ke agen belum pakai KTP ya? Belum. Masih biasa, Pak. Rencana pemerintah membatasi pembelian gas LPG ternyata mendapat kritik dari warga. Mereka menilai kebijakan tersebut menyulitkan warga karena selain dibatasi, pembelian gas LPG bersubsidi harus menggunakan KTP elektronik. Agak sulit bagi kami warga ini karena ibu-ibu ini galak lupa beli gas, galak tidak dibawa ininya apa KTP-nya. Saro kalau tidak KTP, seandainya lupa, kayak tadinya uang ada di kami beli gas. Jadi otomatis keberatan kalau diterapkan dengan keberatan karena agak mempersulit kami ibu-ibu ini untuk beli gas ini kalau lupa, karena banyak kami. Harapannya gimana? Harapannya kalau bisa jangan dipersulit, biasa becak kita beli biasa. Kebijakan pembatasan penjualan gas LPG 3 kg sudah digulirkan pemerintah sejak akhir tahun 2022. Pemerintah melarang gas bersubsidi dijual eceran untuk menghindari kenaikan harga dan mengembalikan ke harga eceran tertinggi, yaitu Rp18.000 untuk gas tabung berukuran 3 kg. Agar tepat sasaran, warga yang hendak membeli gas LPG bersubsidi harus menyertakan KTP elektronik yang nantinya akan dicocokkan dengan database pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dan data terpadu kesejahteraan sosial. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang pelaku pencabulan anak berusia 3 tahun di Kota Palembang ditangkap oleh petugas unit PPA Polrestabes Palembang. Modus pelaku mengajak korban bermain di rumahnya dan berpura-pura ingin memandikannya. Kasus ini terungkap setelah korban mengadukan semua yang dialaminya kepada orang tua. Pria berusia 50 tahun berinisial MY hanya bisa tertunduk diam saat petugas unit PPA Polrestabes Palembang menggiringnya. Tersangka ditangkap polisi atas tuduhan kasus pencabulan anak berusia 3 tahun yang masih bertetangga dengannya. Tersangka ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang. Peristiwa yang terjadi di awal bulan Januari itu bermula saat korban bermain di dekat rumah tersangka. Korban dibujuk tersangka masuk ke rumahnya dengan alasan akan memandikannya. Di dalam kamar mandi itulah tersangka melakukan tindakan yang tidak pantas hingga membuat korban menangis kesakitan. Pelaku membawa atau mengajak korban yang berumur 3 tahun ke rumahnya untuk dilakukan mandi, untuk diajak dimandikan. Setelah dimandikan, korban melakukan menggosok alat kelamin dari anak di bawah umur yang berumur 3 tahun.
Dengan modus seperti itu menggosok sebanyak 3 kali sehingga alat kelamin dari korban sendiri merasa sakit dan melaporkan kepada orang tuanya. Setelah kami buktikan bahwa alat kelamin dari korban tersebut dari hasil visum ada ditemukan kemerahan atau bekas gosokan dari benda kasar. Kasus pencabulan ini terungkap setelah korban mengadukan semua yang dialaminya kepada orang tuanya. Berdasarkan hasil visum medis, korban mengalami luka robek pada organ vitalnya. Kini ancaman 15 tahun kurungan penjara tengah menanti tersangka. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi menangkap pelaku utama pengeroyokan dan pembacokan terhadap 3 orang pengunjung tempat hiburan malam di Kota Palembang. Kasus ini bermotifkan cemburu buta karena pelaku tidak terima kekasihnya kerap pergi bersama korban. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang korban kritis dan 1 orang menderita luka ringan. Rumah kontrakan yang berada di kawasan Jalan Banten, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang digerebek oleh tim unit pidana umum Polrestabes Palembang. Polisi meringkus tersangka Febri Wahyudi saat sedang beristirahat di kamarnya. Tanpa melakukan perlawanan, pemuda berusia 20 tahun digelandang petugas ke kantor polisi. Tersangka merupakan pelaku utama kasus pengeroyokan dan pembacokan terhadap 3 pengunjung hiburan malam di Kota Palembang. Tersangka merasa cemburu karena kekasihnya kerap pergi bersama salah satu korban. Merasa tidak terima, tersangka pun lalu mengajak temannya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban dan 2 rekannya. Pelaku ini merasa cemburu kepada korban, di mana korban sering bertemu dan jalan bersama pacar dari pelaku. Sehingga mendapat informasi pada pukul 3.30 bahwa pacarnya pelaku sedang pergi bersama korban di salah satu tempat hiburan di Kota Palembang. Nah, itu karena kesal, pelaku datang membawa parang dan langsung melukai baik bagian kepala, tangan maupun kaki bersama teman-temannya. Video kasus pengeroyokan di area parkiran salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jalan Veteran Kota Palembang ini terjadi pada 21 Desember 2022 lalu dan sempat beredar luas di media sosial. Para pelaku secara brutal menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian ini, 2 orang korban kritis setelah menderita luka bacokan pada bagian kepala, tangan, dan kakinya. Polisi saat ini masih memburu rekan tersangka lainnya yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pengeroyokan yang ancamannya paling lama 9 tahun kurungan penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kepolisian daerah Sumatera Selatan resmi melarang hiburan organ tunggal memainkan musik remix di wilayah Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan karena musik remix rentan akan penyalahgunaan narkoba dan rawan keributan. Dinilai rentan akan penyalahgunaan narkoba dan rawan memicu keributan antar pengunjung hiburan organ tunggal. Polda Sumatera Selatan melarang menggelar hiburan organ tunggal jenis musik remix di wilayah Sumatera Selatan. Larangan tersebut disampaikan langsung Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan saat berkunjung ke Kabupaten Pali. Masyarakat Sumatera Selatan diminta dapat memahami aturan yang telah dibuat. Untuk itu, Polda Sumatera Selatan telah menginstruksikan seluruh jajarannya agar lebih selektif dalam memberikan izin keramaian masyarakat. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi karena kalau sudah remix, ya menikmatinya memang sudah tidak dengan akal sehat lagi. Ya kita aja mendekat ke tempat musik yang begitu kita sudah tidak nyaman. Jadi otomatis kalau mau nyaman di tempat begitu ya dalam kondisi mabuk ataupun fly ataupun apa dalam pengaruh narkoba. Dan ini perlu memang kita cegah dan kita sudah memerintahkan jajaran untuk selektif memberikan izin keramaian. Jadi nanti kami juga berharap dari pemerintah kota kabupaten juga ikut mendukung hal ini. Karena apa? Peredaran narkoba ini perlu kita cegah dan kita berantas. Masyarakat yang akan menggelar hiburan organ tunggal diimbau dapat menggantinya dengan musik atau lagu lain yang lebih pantas.
Jika tidak, polisi akan bertindak tegas dengan membubarkan acara dan menyita semua peralatan musik yang ada di lokasi hiburan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.